Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita lanjutkan tentang pelacakan pencarian potongan hadis yang dimiliki ya di dalam kamus hadis atau di dalam kitab Mu'jam al-Mufahros. Masing-masing sudah memiliki potongan hadis ya, dan itu tidak ada satupun hadis ya dari 3 lokal A, B, dan C, tidak ada satupun hadisnya yang sama. Jadi masing-masing memiliki redaksi hadis yang berbeda. Prinsipnya nanti dalam pengerjaan tugas ini boleh bekerja sama, tetapi hasilnya pasti berbeda gitu, karena memang potongan teks hadis masing-masing kita berbeda dengan teman, nggak ada satupun yang sama gitu ya. Nah, ini misalkan untuk lokal A ya, kemudian ada lokal B, kemudian ada lokal C. Jadi semuanya ini tidak ada satupun yang sama, masing-masing kita telah memiliki potongan hadis. Kemudian hadis yang ibu kasih ini juga hadis ketika semester 2 dulu gitu. Mana tahu ya, kalau tugasnya masih ketemu ya berarti tinggal melanjutkan ya, kalau tugas semester 2 itu tidak ketemu lagi berarti mengulang lagi dari awal, tapi tetap dengan potongan hadis yang sama gitu. Langkah pertama di dalam melakukan praktek takhrij hadis ini, langkah pertama yang mesti kita lakukan adalah tentukan dahulu dari potongan teks hadis yang sudah didapatkan itu mana yang fiil, mana yang isim, dan mana yang huruf. Ya, ini misalkan masing-masing sudah ada teks hadisnya. Jadi langkah pertama yang akan kita lakukan adalah tentukan terlebih dahulu mana yang fiil, mana yang isim, mana yang huruf gitu. Misalkan ini hadis yang ibu contohkan ya, ini ada huruf la ini adalah huruf, kemudian yu'minu ini adalah fiil mudhari, kemudian ahadukum adalah isim, hatta juga huruf, yuhibba kemudian juga fiil, li ya huruf, akhihi kemudian itu adalah isim, ma adalah huruf, yuhibbu adalah fiil, li nafsihi, li-nya adalah huruf, nafsihinya adalah isim gitu. Kemudian kenapa di sini kita harus menentukan terlebih dahulu mana yang fiil, mana yang isim, dan mana yang huruf? Karena nanti kita akan melakukan pencarian atau pelacakan teks hadis ini ke dalam kamus hadis. Nah, itu. Sementara di dalam kamus hadis itu tidak bisa menggunakan huruf. Jadi yang bisa dipakai itu adalah isim dan fiil gitu. Kemudian juga jika dia adalah fiil yang 4 huruf, intinya sini lebih dari 3 huruf, maka kita kembalikan ke kata asalnya. Misalkan yang pertama yu'minu ya, ini kembalikan terlebih dahulu ke kata dasarnya. Misalkan di sini, jadi nanti siapkan tabel ya, tabelnya tuh yang pertama kata yang dipakai yang terdiri dari kata, dalam artian sini kata ini adalah potongan kata yang kita ambil dari teks hadis yang kita teliti. Kemudian bentuk dasarnya, yu'minu ini adalah fiil mudhari. Nah, itu. Maka apa kata dasarnya? Jadi misalkan untuk kata yu'minu, maka kata dasarnya adalah ahada. Kemudian misalkan ahadukum, la nggak bisa kita pakai, nggak bisa kita cari nanti di kamus hadis karena dia adalah huruf ya. Kemudian ahadukum adalah isim ya, maka bisa kita cari nanti di dalam kamus hadis, masukkan ke dalam tabel yang telah disediakan. Maaf ya, ini ibu lupa, bukan ahada, cuman maaf sebelumnya amana. Nah, itu. Kemudian ini ahadukum baru ahada.
Kemudian hatta nggak bisa kita pakai karena dia adalah huruf. Yuhibba berarti bisa. Nah, ini berarti kata dasar dari yuhibba ini adalah habba. Gitu. Kemudian li akhihi bisa kita pakai. Tinggal tambah tabelnya. Nah, kata dasarnya adalah ahun. Kemudian terakhir, ini yuhibu ini kenapa dilewatkan? Terakhir adalah li nafsihi. Kata dasarnya adalah nafsun. Kata yuhibbu ini kenapa ibu lewatkan? Karena dia sama dengan ini. Jadi kita di bab ini nanti sekaligus bisa mencari kata yang hatta yuhibba, bisa juga mencari ma yuhibbu karena dia sama kata dasarnya, fiilnya juga sama. Kemudian setelah kita mengembalikan ke kata dasar, kita cari ke dalam kamus hadis. Ya, kita cari ke dalam kamus hadis atau ke dalam kitab Mu'jam al-Mufahros. Gitu. Yang pertama, yu'minu dengan kata dasarnya adalah amanah. Kamus hadis ini sudah di-share ke Google Classroom, ya, sudah di-share ke Google Classroom. Nah, ini jadinya nanti seperti ini, ya, yang ibu tampilkan ini yang bukan dari Google Classroom. Ya, karena memang ibu sekarang internetnya kurang bagus, jadi tidak bisa ditampilkan tampilan Google Classroom-nya. Jadi nanti ini 7 jilid ini sudah di-share ke Google Classroom. Ya, kita tinggal buka nanti masing-masing juz atau masing-masing jilid itu sudah dibuat Pak Yus. Hurufnya dari huruf apa sampai huruf apa saja. Misalkan juz 1 dari huruf alif sampai huruf H. Kemudian juz 2 dari kata khoba sampai kata sanaro. Kemudian juz 3 dari kata sanama sampai kata to'ama. Gitu. Juz 4 dari kata to'ana sampai kata wamaro, begitu seterusnya. Sekarang kita tadi mencari kata yu'minu dengan kata dasarnya adalah amanah. Berarti di sini diawali dengan huruf alif, ya, atau hamzah gitu. Berarti di sini kita buka jilid 1. Nah, itu huruf alif. Jilid 1. Oke, ini tampilannya nah, ini misalkan ini ada huruf ini hurufnya nanti. Misalkan ini huruf alif, ba. Jadi kalau kita misalkan nanti kita carinya huruf ta, berarti klik aja langsung tampil di atasnya ini ta. Kemudian kalau huruf alif, ya berarti ini udah langsung alif. Supaya tampilannya besar, ini dihilangkan. Oh ya, maaf sebelumnya nih. Ya, kita ulang aja bukanya ya, ibu karena ibu kurang biasa pakai Adobe Reader yang seperti ini, ya. Oke, jadi ini udah huruf alif. Kemudian kita cari kata amanah. Jadi tinggal dimajukan ke bawah. Jadi tampilan Adobe Reader itu ada 2. Kebetulan ini ibu pakai laptop yang seperti ini tampilannya. Biasanya ibu pakainya yang Adobe Reader yang merah dan itu lebih simpel cara penggunaannya. Nah, jadi nanti kita carinya di bab amanah. Ini baru abala, berarti alif ba lam. Berarti yang kita cari itu nanti adalah alif mim nun. Jadi tinggal dimajukan terus ke bawah. Nah, ini ada halamannya di sini. Kalau pakai Adobe Reader yang merah, ini di atas biasanya ada tampilannya dan itu lebih mudah, lebih gampang untuk dipakai. Jadi bisa kita prediksi halamannya juga bisa. Ini halaman 28 dari halaman 554. Coba misalkan kita taruh di halaman, kita perkirakan halaman 100. Nah, di halaman 100 ini baru amaro. Sementara yang kita cari itu adalah amanah. Berarti sudah mendekati. Sudah hampir mendekati. Ya, amaro. Nah, ini udah masuk bab amanah.